Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 dengan saya Trisandi Setiawandea dan teman saya Erik Noho. Kami akan membahas secara singkat dan detail tentang model-model proses persuasi. Untuk poin A yaitu konsep komunikasi persuasi, di mana poin pertama, poin 1 yaitu pengertian komunikasi persuasi. Salah satu bentuk komunikasi paling mendasar adalah persuasi, yaitu perubahan sikap akibat paparan informasi dari orang lain. Istilah persuasi berasal dari bahasa Latin persuasio yang berarti membujuk, mengajak, atau merayu. Persuasi dapat dilakukan secara rasional dan emosional. Poin 2, memahami model proses komunikasi persuasi. Model komunikasi adalah representasi fenomena komunikasi dengan menonjolkan unsur-unsur terpenting untuk memahami satu proses komunikasi. Menurut Sereno dan Mortensen, model komunikasi adalah deskripsi ideal mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi. Poin 3 yaitu model operasional komunikasi persuasif. Model operasional komunikasi persuasif menurut Lerbinger Otto antara lain sebagai berikut. Poin A yaitu stimulus respon. Model persuasi ini paling sederhana, yaitu berdasarkan konsepasiasi. Kemudian poin B yaitu kognitif. Model ini berkaitan dengan nalar, pikiran, dan rasio untuk peningkatan pemahaman, mudah dimengerti dan logis. Dalam melakukan persuasi pada posisi ini, komunikator dan komunikan lebih menekankan penjelasan yang rasional dan logis. Artinya, ide atau informasi yang disampaikan tidak dapat diterima sebelum alasannya jelas. Untuk poin C yaitu motivasi. Motivasi sendiri yaitu persuasi dengan model membujuk seorang agar mengubah opininya atau agar kebutuhan yang diperlukan dapat terpenuhi dengan menawarkan ganjaran tertentu. Masih dengan poin 3 tadi, kita next ke poin D yaitu sosial. Model persuasi ini menganjurkan pada pertimbangan aspek sosial dari publik atau komunikan. Artinya pesan yang disampaikan sesuai dengan status sosial yang bersangkutan sehingga proses komunikasi akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, kampanye iklan mobil mewah akan berhasil jika menonjolkan sesuatu yang prestis daripada menampilkan kelebihan mesin dan irit bahan bakarnya, karena konsumen lebih memerhatikan penampilan status sosialnya. Untuk poin E yaitu personalitas. Model persuasi ini memerhatikan karakteristik pribadi sebagai acuan untuk melihat respon dari halayak tertentu. Next ke poin 4 yaitu taktik strategi persuasi. Salah satu strategi persuasi adalah berupaya mencari tahu sesuatu yang telah diyakini dan dapat membujuk komunikan sekaligus memengaruhi opini agar sesuai dengan keinginan dan tujuan komunikasi. Kemudian untuk bagian B yaitu model komunikasi persuasi Aristoteles. Poin 1 yaitu fokus komunikasi Aristoteles. Fokus komunikasi ini adalah pada kemampuan bicara atau pidato yang berpusat pada kemampuan persuasi seseorang pembicara yang dapat dilihat dari isi pidato, susunan pidato, dan cara penyampaiannya. Untuk poin 2 yaitu jenis-jenis retorika. Jenis-jenis retorika menurut Michael Burgon antara lain sebagai berikut. A. Retorika forensik. Keadaan ketika para pembaca mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari halayak. Pidato forensik atau pidato yang yudisial biasanya ditemui dalam kerangka hukum. Retorika forensik berorientasi pada masa lampau. Untuk bagian B yaitu retorika epidektik. Wacana yang berkaitan dengan pujian atau tuduhan. Retorika ini disebut juga pidato seremonial. Retorika ini disampaikan kepada publik dengan tujuan untuk memuji, menghormati, menyalahkan, dan mempermalukan. Fokusnya pada isu-isu sosial yang terjadi pada masa sekarang. Kemudian untuk bagian C yaitu retorika deliberatif. Pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil. Retorika ini disebut juga dengan pidato politis yang berorientasi pada masa yang akan datang.
Kemudian untuk poin 3 yaitu kelebihan dan kekurangan model komunikasi Aristoteles. Kelebihan dari komunikasi Aristoteles atau model retoris Michael Burgon antara lain sebagai berikut. Bagian A, keyakinan bahwa berbicara membedakan manusia dari binatang. Bagian B, ada kepercayaan bahwa pidato publik yang disampaikan dalam forum demokrasi adalah cara yang lebih efektif untuk memecahkan masalah politik. Bagian C yaitu retorika merupakan sebuah strategi memengaruhi audiens bersifat persuasif. Bagian D, menekankan pada kekuatan dan keindahan bahasa untuk menggerakkan orang banyak secara emosional untuk bertindak. Adapun kekurangan dari model komunikasi Aristoteles atau model retoris antara lain sebagai berikut. Penjabarannya yang pertama itu komunikasi dianggap sebagai fenomena statis karena hanya terdapat transfer pesan dari pembicara ke pendengar. Untuk bagian B, model komunikasi ini memunculkan persepsi yang salah bahwa kegiatan yang terstruktur selalu disengaja. Pembicara menyampaikan dan pendengar hanya mendengarkan tanpa dijelaskan lebih jauh mengenai gangguan yang mungkin terjadi dalam proses penyampaian pesan, efek yang akan terjadi, dan sebagainya. Untuk bagian C, tidak adanya aspek-aspek nonverbal dalam persuasi yang berperan dalam proses komunikasi. Untuk selanjutnya bagian C akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yang materi selanjutnya adalah model komunikasi persuasi. Pertama, model respon kognitif. Model respon kognitif Greenwald menyebutkan bahwa perubahan sikap dimediasi oleh pemikiran yang terjadi di benak penerima pesan. Daya tahan dan penerimaan sebuah pesan adalah dua hal yang berbeda. Seseorang dapat mempelajari materi dalam sebuah pesan tanpa mengalami perubahan sikap. Yang kedua, model teori pemrosesan. Teori pemrosesan informasi McGuire 1995 mempresentasikan 12 tahap dalam output atau variabel dependen yang mendukung proses persuasi, yaitu seperti yang pertama paparan pada komunikasi, kedua perhatian terhadapnya, ketiga rasa suka atau tertarik padanya, keempat memahaminya atau mempelajari sesuatu, kelima pemerolehan keterampilan atau belajar cara, yang keenam terpengaruh menurutnya atau perubahan sikap, yang ketujuh penyimpanan isi dalam memori atau kesepakatan, yang kedelapan pencairan dan pemunculan kembali informasi, yang kesembilan pengambilan keputusan berdasarkan pemunculan kembali informasi, yang ke-10 berperilaku sesuai dengan keputusan, 11 penguatan terhadap tindakan yang diinginkan, yang ke-12 yang terakhir konsolidasi pasca perilaku. Lalu di sini ada model sistematik heuristik Chaiken, Lieberman, dan Igli 1989 mendeskripsikan dua cara pemrosesan pesan persuasif sistematik dan heuristik. Pemrosesan sistematik merefleksikan pengamatan yang hati-hati dan analitis terhadap pesan. Selanjutnya, materi selanjutnya adalah model teori persuasi yang berhubungan dengan cara komunikasi massa. Cara komunikasi massa dapat mempengaruhi individu dalam menumbuhkan usaha lain, menumbuhkan konsep yang berhubungan dengan
manipulasi melalui pesan komunikasi. Contohnya seperti usaha iklan untuk membujuk agar membeli barang yang diproduksinya. Contoh serupa adalah kampanye partai politik yang berusaha agar informasi yang telah dimanipulasikan dapat berperilaku pemilih. Lalu di sini ada mode psikodinamis. Persuasi bukan hanya membujuk, melainkan juga penggunaan dan pemanfaatan pengetahuan tentang situasi psikologis dan sosial dari komunikasi, serta mengaitkan dengan isi pesan yang diharapkan akan diterima olehnya. Mode psikodinamis pada awalnya dikembangkan oleh Sigmund. Selanjutnya Freud 1976 dan pengikutnya dikatakan psikodinamis karena teori ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku berasal dari gerakan dan interaksi dalam pikiran manusia. Kemudian pikiran merangsang perilaku dan keduanya saling memengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Yang kedua, model sosial budaya dalam persuasi. Model sosial budaya dalam proses komunikasi didasarkan pada anggapan bahwa pesan-pesan komunikasi massa dapat mengarahkan pada komunikasi individu agar menerima gejala yang didukung kelompok. Hal ini sebagai dasar individu untuk bertindak. Oke, baik, sekian itulah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.